Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa nikmat. Nikmat yang kita rasakan, nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agamanya. Insyaallah kita akan lanjut lagi pembahasan kita bersama guru kita. Insyaallah kita akan mengaji kitab fikih Safinatun Najah. Uh, kita mulai kajian kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Adam, waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmatnya, taufiknya, hidayah sehingga kita kembali dalam kajian setiap pekan, yaitu nah, yaitu kajian daripada kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Nailur Roja yang kita bahas di sini. Nah, eh, izinkan Ana untuk sharing. Nah, insya Allah udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Nah, Sudah, Ustaz. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas sebelumnya masih di dalam arkanus shalah, rukun-rukun salat, yang mana ini adalah hal yang sangat penting, bisa dibilang inti daripada semua bab-bab sebelumnya dan semua bab-bab setelahnya daripada bab salat dan sebagainya. Itu adalah cabang daripada inti daripada salat ini sendiri. Jadi sebelumnya kita membahas banyak tentang taharah, tentang air, tentang najis, tentang tayamum, tentang haid, nifas dan sebagainya, tentang baligh, tinja dan lain-lain semuanya. Itu adalah seperti mukaddimah, ya, hal-hal yang harus diwujudkan dan diketahui dan kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang ini. Masuk ke dalam pembahasan yang ini, yaitu adalah intinya daripada sholat. Ya, kapan dikatakan sholat itu sah, kapan dikatakan sholat itu tidak sah. Dan kemudian bab-bab yang setelah ini, yaitu sholat Jumat, yaitu sholat jenazah, yaitu sholat musafir, yaitu sholat istisqa dan sebagainya, sholat-sholat yang lain, itu adalah jenis-jenis daripada sholat ini, yang mana ini adalah seperti cabang, yaitu adalah tambahan atau model daripada sholat-sholat yang ada. Baik, kita sudah membahas sebelumnya di dalam rukun sholat, ya, kita sudah membahas yaitu ruku, ya. Nah, ingat ini karena kita bahas gambarnya khinas, yaitu ruku itu adalah ketika seseorang, ketika kita menundukkan, ya paling sedikitnya ruku
untuk orang yang berdiri adalah kita menundukkan badan kita ya sekiranya kedua telapak tangan kita bisa menggapai kedua lutut kita secara yakin. Itu paling sedikit. Paling banyaknya rata ya 90 derajat. Kemudian paling sedikitnya rukuknya orang yang duduk adalah ketika setara ya, sejajar daripada jabah, yaitu kepala atau keningnya seseorang itu sejajar dengan bagian depan atau di hadapan lutut kita. Itu paling sedikitnya. Kalau paling banyaknya itu sesuai ya, sesuai dengan tempat sujud kita. Ya, sujud kan kita meletakkan kening kita, dahi kita ke tanah ya, ke lantai ya. Nah, di situ ketika kita mau ruku, nah rukunya itu sama persis, tapi cuma tidak menempel. Tidak menempel tapi di atasnya satu garis atau satu barisan. Baik. Itu adalah ruku. Kita sudah membahas itu semuanya. Kemudian yang al-khinas ini yang tidak sah seperti ini gambarnya. Ini adalah hal yang tidak sah. Sekarang kita masuk ke dalam tumanina. Tumanina adalah suatu kewajiban juga di dalam sholat, yaitu sukunul a'dha ba'da harakatiha. Yaitu ketika anggota tubuh kita diam, ya, diam, hening, tidak bergerak setelah dia berpindah dari gerakan sebelumnya. Jadi ketika kita berdiri, kemudian kita Allahu Akbar, ruku. Nah, setelah gerakan ruku tersebut, kita diam sejenak tanpa ada satu gerakan pun, itu dinamakan tumaninah. Akan tapi sekedar apa tumaninah itu? Aqalluha di sini disebutkan antastaqirul a'dha bihaitsu tanfasil harakatuhu an harakati i'tidali. Paling sedikit pokoknya semua anggota tubuh kita, badan kita itu sudah di tempatnya masing-masing hingga orang yang melihat, orang yang memperhatikan sholat kita sudah mengatakan kita sudah terputus gerakan ruku dari yang setelahnya ruku. Ya, tidak contohnya. Paham nggak? Jadi orang mengatakan ini bukan bukan satu gerakan, udah dua gerakan. Ya, maksudnya kelihatan sudah ada perbedaannya atau terputusnya gerakan. Nah, itu adalah paling sedikitnya. Itu sekedar subhanallah kurang lebih. Tapi tumaninah yang mendapatkan fadilah dan sunnah yang paling utama, yang paling sempurna adalah ketika ruku ya, yaitu dengan betul-betul dalam keadaan yang sempurna, 90 derajat, ya, meratakan seperti kita bilang punggungnya itu, dan membaca zikir-zikir yang warid, ya, yang diriwayatkan dalam hadis, disunahkan dalam ruku, yaitu subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau makmum 3 kali, kalau imam juga 3 kali, kalau orang sendiri itu bisa lebih dari 3 kali, boleh lebih dari 3 kali, 5 atau 9 kalau dia sholat sendiri. Itu adalah cuma. Jadi sekiranya ada jeda sedikit antara gerakan ruku ke gerakan yang tidak, antara gerakan yang tidak ke sujud dan sebagainya. Kemudian yang tidak, apa itu yang tidak? Lugatan al-istiqomah secara bahasa adalah istiqomah, lurus, rata. Secara syara'an an ya'udar raki' ila makana alaihi qabla ruku'i, kembalinya seorang yang ruku ke keadaan sebelum ruku. Nah, ini menghimpun dua gambaran, yaitu ketika seseorang berdiri sholatnya, kemudian rukunya berdiri, berarti dia kembalinya ke berdiri. Dan ketika seseorang itu ya tidak, atau dalam sholat dalam keadaan duduk, ya, kemudian rukunya duduk, kembali ke keadaan sebelum ruku, yaitu duduk. Ya, itu maksudnya kembalinya orang yang ruku ke keadaan sebelum. Ya, jadi bukan kita bilang ke berdiri, enggak. Kembalinya orang ruku ke berdiri. Itu kalau sholatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, ya kembalinya bukan ke berdiri, akan tapi ke duduk. Pohakan.
Syaratnya i'tidal yang pertama kita tidak kita tidak niat ya, kita tidak bertujuan bermaksud mengangkat kepala kita dari ruku itu dengan tujuan selain i'tidal ya. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita lagi ruku nih, ada suara, kita kaget. Nah, kagetnya itu kita sambil mengangkat kepala kita dari ruku dan niatnya kita untuk melihat ada apa itu. Nah, ini adalah suatu hal tujuan selain daripada yang tidak. Oke, sebenarnya ada perbedaan. Yang pertama begini, ya. Kalau misalnya kita tidak niat apapun, boleh. Yang pertama. Atau kita niat ya tidak dan kita niat juga mau lihat ada apaan sih. Nah, ada niat ya tidaknya. Masih boleh dan sah ya tidaknya. Tapi kalau misalnya selain itu cuma niat kaget, nggak ada niat mau tidak, sebenarnya kalau nggak kaget dia nggak akan mengangkat kepalanya atau dilihat di bawahnya ada binatang, takut dia berdiri langsung, ya langsung tegak ya tidak, padahal nggak ada niatan untuk yang tidak, ya itu tidak sah. Apa yang harus dia lakukan? Kembali ke ruku, kemudian baru i'tidal dengan niat i'tidal. Contohnya di sini ada tulisan kalau contohnya seperti ada orang lagi ruku, ngelihat di bawahnya ada kalajengking, tiba-tiba kaget, dia takut, langsung i'tidal. Ya karena takut dan karena responnya dia ya langsung dia apa namanya tanpa sengaja langsung dia berdiri ya, ini tidak dianggap i'tidal ya, kecuali kalau misalnya tadi yang dua, contohnya dia lihat kaget tapi dia masih tahan dirinya dalam hatinya, saya mau i'tidal ya tapi saya juga takut dalam hati. Nah itu sah ya, yang tidak seperti itu hukumnya sah. Baik, kemudian syarat yang kedua kalau i'tidal itu jangan kita memperpanjang. Jadi i'tidal itu nggak boleh panjang-panjang selain rakaat akhir ya, karena rakaat akhir itu i'tidal rukun panjang. Makanya ada kunut di situ, sholat subuh dan sebagainya. Ya, seperti sholat tasbih juga kan boleh panjang. Nah, sekarang ini kapan dikatakan i'tidal kita berlebihan atau panjang hingga membatalkan i'tidal kita? Sekiranya kita udah baca seluruh yang disunahkan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, seluruh riwayatnya dan membaca doa-doa yang warid dalam itu sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan kitab lain-lain ya. Haqqu maqalahul abad Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti lima mana wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya. Ya itu kan ada zikir tambahan itu sudah dibaca dan dia masih diam dalam i'tidal sekedar Fatihah. Fatihah bacanya berapa menit? 1 menit. Oke, 1 menit ditambah zikir, nah dia masih berdiri. Nah itu bisa membatalkan i'tidal. Oke. Intinya i'tidal ada 2 syarat. Yang pertama niat i'tidal saja atau dengan niat yang lain, pokoknya ada niat i'tidalnya. Yang kedua tidak memperpanjang, yaitu melebihi zikir yang disyariatkan, yang disunahkan, dan lebih sekedar Fatihah, bukan membaca Al-Fatihah, sekedar Al-Fatihah. Kemudian tumanina dalam i'tidal paling sedikit ya sekedar terpisah harokat atau gerakan dia i'tidal dan gerakan dia sujud. Sempurnanya ya membaca sunnah-sunnahnya dengan berdiri, dengan tanpa bergerak, kemudian baru sujud. Nah sekarang sujud, apakah sujud itu? Sujud itu adalah kita meletakkan sebagian daripada anggota-anggota sujud yang 7 ya di atas tempat sholat kita. Oke. Apa itu anggota sujud yang 7? Yang pertama ada jabhah, kening, ya, jidat kita, dahi kita. Kemudian al-kafan, kedua telapak tangan kita dari bagian depan ya, bagian depan yang warna cerah ini.
dan juga termasuk jari-jari keduanya. Kemudian yang ketiga itu dianggap dua ya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah kedua lutut, ya lutut kita. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah kedua kaki. Maksudnya adalah jari kaki bagian dalam, bukan bagian luar. Ya, bagian dalam. Jadi sebenarnya harusnya ditekuk ya. Harusnya ditekuk. Nah, sekarang kita banyak lihat orang tekuknya kebalik. Ya. Atau ada yang berdiri nggak ditekuk sama sekali. Apa hukumnya? Kita akan bahas. Baik, yang pertama, jadi syaratnya sujud itu ada 7. Yang pertama, cepat aja, yaitu kita sujud di atas tujuh anggota sujud kita yang tadi disebutkan. Nah, itu wajib menempel seluruhnya, oke? Menempel seluruhnya. Nah, kalau mau ditanya, adakah sunnahnya yang mana duluan, mana belakangan? Ada. Sunnah yang mana duluan, mana belakangan itu ada. Jadi kalau kita berdiri ini dari i'tidal, kita mau turun, apakah tangan dulu atau lutut dulu atau kepala dulu bahaya. Itu bisa geger otak. Ya. Yang disunahkan adalah kedua lutut dulu. Ya, kedua lutut dulu, kemudian baru kedua tangan, ya, dua telapak tangan, kemudian baru kening dan baru hidung. Ya, hidung bukan anggota, tapi sunnah. Sunnahnya seperti itu. Kemudian bangun dari sujud, ya pertama kepala dahulu, kemudian lutut baru tangan. Jadi tangan terakhir. Ya, itu kalau mau langsung berdiri. Baik, yang kedua adalah syaratnya hendaknya jidatnya atau dahinya itu terbuka. Nah, itu dia. Harus terbuka ya. Nah, loh, kalau lutut harus terbuka kan nggak boleh aurat. Hanya dahi saja. Tapi sunnah kalau tangan dan kaki terbuka. Saya mau pakai sarung tangan, boleh nggak? Boleh. Saya mau pakai kaos kaki, boleh nggak? Bagian kalau perempuan wajib. Ya, maksudnya wajib ditutup. Ya. Nah, tapi bagi laki-laki sunnah dibuka kedua telapak tangannya dan kaki. Ya, walaupun ditutup juga sah. Kemudian sekedar ya kalau dahi tersebut sekedar ada bagian yang nempel, walaupun cuma sebagian, nggak harus seluruh. Kemudian yang nomor 3, syaratnya sujud itu adalah tahamul bira'sih, artinya adalah kepala kita dalam sujud. Jadi sujud itu bukan ngambang, kepalanya bukan ngambang. Oke, ulama mendeskripsikan penekanan itu dengan kepala kita waktu sujud itu sekedar kalau misalnya ada kain atau ada kapas ya diletakkan di antara kening kita dan tempat sujud, itu dia akan tertekan dan tidak hilang dan tidak dan akan tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, itu dia langkabas. Nah, dia akan tertekan. Jadi kalau masih belum tertekan ya, masih belum ada penekanan, masih seakan-akan dia mudah diambil, itu masih belum ditekan kepalanya. Kemudian nomor 4 adalah ada mulhui ghairi, hendaknya ketika orang sujud itu tidak turun untuk selain sujud, sama seperti i'tidal tadi. Tadi i'tidal karena takut. Begitu juga sujud, nggak boleh kita sujud juga karena takut. Suara senapan, dor, ada yang nembak, langsung kita sekalian sujud, tapi nggak niat sujud sama sekali. Jadi kita lihat niat. Nah, itu juga tidak sah. Tapi kalau ada niat untuk sujud, ya itu sah. Ada orang jatuh, kepleset dalam keadaan sujud. Udah sekalian sujud, nggak sah. Harus dia bangun kembali. Kemudian nomor 5 adalah hendaknya kita tidak sujud di atas sesuatu. Ya, sesuatu ini adalah yang kita bawa. Ya, seperti kalau orang laki-laki bawa selendang atau bawa shawl. Nah, kita nggak boleh
kita sujud di atas syal itu, yang mana syal itu kita bawa, maksudnya masih ikut kita. Kalau kita bergerak dia ikut bergerak dan sebagainya. Nggak boleh. Ya, kalau ada sapu tangan di bawah boleh, boleh kan nggak ikut gerakan kita. Tapi kalau ada yang sesuatu yang kita bawa, ya, ujung imamah, ya, ujung sorban atau ujung apa syal tadi yang kita bilang, kita pakai ya, bukan kita letakkan, itu nggak sah sujud di atas hal tersebut. Nah, baik. Kemudian irtifa asafili ala alih yang keenam adalah bagian belakang, ya. Bagian kita lihat orang sujud kalau dari samping, ya. Kita lihat, kita bayangkan ada orang sujud dari samping, ada bagian kepala, ada bagian kaki. Oke. Nah, ini bagian belakangnya harus, kakinya itu harus lebih tinggi daripada bagian kepala. Cara yakin. Oke. Jadi kalau misalnya bagian kepalanya dia sujud di atas sesuatu, ya, bagian kepalanya lebih tinggi daripada bagian belakangnya, ya, itu berarti seakan-akan dia nggak sujud, ya. Nah, tapi kalau masih sama, masih sejajar, itu makruh. Sejajar bagian kepalanya dengan bagian belakangnya, itu sejajar satu garis, itu masih masih sah tapi makruh. Tapi kalau sudah melebihi sedikit, itu tidak sah dan tidak dinamakan sujud. Baik. Lanjut, yang ketujuh adalah tumanina. Tumanina dalam sujud. Kalau kita masih ragu, harus kita kembali lagi dalam sujud. Ya. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Baik itu dia sedang sholat duduk, atau sholat berdiri, atau sholat ini, harus ada duduk di antara dua sujud. Syaratnya sama seperti i'tidal. Jadi kita nggak bangun dari sujud niat selain duduk. Ya, selain duduk. Kalau niat duduk dan niat yang lain boleh. Yang kedua, tidak boleh lebih lama daripada pembacaan zikir yang disunahkan. Apa namanya? Apa namanya? Yang disunahkan. Habis itu ada zikir satu lagi, ya. Nah, lupa awalnya itu, ya. Nah, itu kalau misalnya sudah dibaca seluruhnya plus tasyahud yang paling ringan, ya, tasyahud yang paling sedikit. Nah, itu kalau udah sepanjang itu, mungkin 1 menit atau 1 menit setengah, nah itu lebih dari itu sudah tidak sah, wajib ulang lagi duduk di antara dua sujud, kecuali di sholat tasbih memang panjang. Kemudian wajib tumaninah juga di situ. Kemudian yang terakhir, rukun fi'li terakhir atau sebelum terakhir adalah tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Tahiyat akhir adalah tahiyat yang setelahnya salam, ya. Kalau akhirnya bukan salam, setelah itu belum salam, namanya belum tasyahud akhir. Contohnya kita bermakmum dengan imam, kita terlambat. Ya, kita terlambat. Hukumnya apa? Hukumnya bagi kita itu bukan tasyahud akhir, kita masih menambah 1-2 rakaat lagi, dan kita namanya itu bukan tasyahud akhir, namanya tasyahud al-iqtida atau mutaba'ah. Cuma ngikutin imam aja. Ya, wajib sebenarnya. Nah, tasyahud akhir adalah tasyahud yang setelah itu ada salam. Syaratnya harus baca tasyahudnya at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, yang sunnahnya itu harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa, sesuai dengan urutan Al-Fatihah. Itu diganti dengan zikir yang lain, sebagainya. Minimal daripada tasyahud akhir adalah bentuk ini. Ya, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini kalau kita mau perhatikan ada at-tahiyyatu lillah, langsung lillah. Terus di sini salamun, ya pakai al. Ya. Nah, ini ada 16 tasydid kalau mau dihitung, itu wajib diucapkan. Tasydidnya harus jelas. Ini paling sedikitnya tasyahud, ya. Kalau yang baca cuma ini sah tasyahud.
Jadi sekedar pembacaan ini adalah tasyahud yang paling sedikit. Adapun tasyahud yang sempurna adalah ini, yang kita hafalin, yang anak-anak hafalin gitu hanya. Memang harus kita mengajarkan anak-anak yang paling sunnah, yang paling sempurna. Kita ngajarin yang cuma sedikit. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Di sini ada alif lam assalam. Kemudian ada kata al-mubarakah, as-salawat, at-thayyibah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada 21 tasbih. Kira jelas. Baik, kemudian nah, apakah wajib berurutan bacanya? Tadi kan ada banyak tuh kata-katanya. Apakah harus berurutan? Iya, hukumnya wajib. Kalau dia tidak, ya, kalau dia tidak berurut daripada kata-kata tadi, ada yang dibulak-balikan, ada yang dimaju mundurkan. Kalau dia merubah arti, seperti bilang la ilaha illallah asyhadu, merubah arti, itu batal sholat, ya. Jadi harus benar-benar baca dengan sesuai yang diajarkan. Tapi kalau nggak merubah arti, itu nggak batal, ya, nggak batal, ya, dan tidak apa-apa, ya, kalau tidak merubah arti. Baik, kemudian harus berurutan bacaannya, nggak boleh ada diem di tengah-tengahnya, itu nggak boleh ada jeda yang lama. Itu sunnah bagi Ibnu Hajar dan wajib bagi Imam Tabari, harus langsung. Kemudian di antara rukun sholat adalah duduk di dalam tasyahud al-akhir. Nah, dan sunnahnya duduk berbentuk tawarruk. Tawarruk itu adalah duduk tasyahud akhir, itu dengan membentangkan atau memberdirikan telapak kaki kanan, ya, dan duduk, ya, di atas, ya, paha kiri, dan mengeluarkan kaki atau telapak kaki kiri, ya. Maka itu adalah tawarruk, sunnah seperti itu. Kemudian rukun qaulinya adalah setelah tasyahud as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit Allahumma shalli ala Muhammad. Paling banyak baca Ibrahimiyah, paling banyak. Sallallahu alaihi Muhammad bin Abdillah wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa dzurriyyatika sallallahu alaihi Ibrahim. Barik Allah Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa dzurriyyatika sallallahu Ibrahim wa ala Ibrahim alam kami Majid. Itu yang paling utama dan paling afdol dan paling sempurna. Nah, baik. Di sini tidak apa-apa ada jeda antara tasyahud dan salawat. Kemudian setelah itu salam, ya, salam yang pertama yang wajib, salam yang kedua hanyalah sunnah. Nah, tapi sunnah dikerjakan. Aqalluhu, paling sedikit minimalnya assalamualaikum, paling banyaknya assalamualaikum warahmatullah, tidak sunnah wabarakatuh, tidak sunnah. Nah, kemudian syaratnya salam ada banyak, tapi yang jelasnya itu harus pakai alif lam assalam, harus pakai alaikum, pakai mim, harus ngadep kiblat, ya, masih sholat soalnya, harus memperdengarkan dirinya suara salamnya, harus alaikum, kan alaihim. Kemudian harus nyambung assalamualaikum, kemudian bukan niat salam mau masuk rumah atau ada yang datang assalamualaikum, ya, habis itu sambung, harus duduk, kemudian yang terakhir daripada syarat sholat adalah berurutan seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau misalnya dia mendahulukan satu rukun fi'li, contohnya ruku sebelum i'tidal, oke, dia sengaja batal sholat. Kalau dia mendahulukan rukun fi'li sebelum rukun qauli, contohnya apa ya, sebelum Fatihah, ya, nah itu juga sama. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja ngulang, sama yang kayak tadi, ya. Jadi ruku sebelum i'tidal contohnya, oke, atau i'tidal sebelum ruku, afwan, i'tidal sebelum ruku,
sengaja batal, nggak sengaja ulang. Begitu juga ruku sebelum Al-Fatihah, sengaja batal, nggak sengaja diulang. Nah sekarang rukun goli yang dulu, rukun goli selain salam, ya. Rukun goli kita dahulukan sebelum rukun fi'li. Contohnya apa? Contohnya tasyahud dulu sebelum duduk. Lagi sujud nih, udah tasyahud. Ya. Atau rukun qauli sebelum rukun qauli. Contohnya sholawat, habis itu baru tasyahud. Nah itu nggak ada sengaja nggak sengaja. Pokoknya ngulangin yang yang diakhirkan. Ya, maksudnya mundur lagi. Ya. Mundur lagi. Ya, jadi yang diakhirkan itu kan harusnya di awal, itu mulainya dari situ. Ya, diulangin aja. Oke. Contohnya dia sholawat dulu baru at-tahiyat. Oke. Hendaknya langsung nanti sholawat lagi. Oke. Nah, dan lain-lainnya itu adalah ringkasan ketika kita mendahulukan suatu rukun di atas rukun. Jadi perbedaan yang didahulukan itu apa? Yang didahulukan ya itu ada sengaja nggak sengajanya itu bisa membatalkan ya kalau sengaja. Tapi kalau misalnya rukun qauli yang dimajukan tinggal diulangi aja udah gampang mudah. Nah, terakhir di sini faslun disunnahkan, sunnah ya, ingat sunnah, mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan seperti takbiratul ihram, sejajar dengan bawah telinga kita ini, sejajar bukan menyentuh, jajar ya, seperti kita pelajari itu, mengangkat itu di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, ya, yaitu mulainya dengan takbir, selesainya dengan takbir. Jadi ketika ketika kita baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Selesai takbir, tangan kita letakkan pada tempatnya. Ya, di antara pusat dan dada, perut dan dada. Bahkan seperti itu. Ya, bukan Allahu Akbar baru gerak. Enggak. Atau kebalikannya. Allahu Akbar. Ya. Jadi mulainya itu tangannya di bawah. Mulai Allah baru mengangkat. Allahu Akbar. Oke. Nah, banyak orang di sini mulainya dari telinga. Allahu Akbar. Ya, enggak sunnah. Sunnahnya dikatakan di kitab ini yaitu dimulai dengan takbir, diakhirkan dengan akhir takbir. Kalau ruku juga sama. Jadi waktu kita mulai apa namanya mengangkat tangan kan sunnah angkat tangan. Waktu mulai mau ruku, waktu mulai Allah. Nah, ya angkatnya itu pas mulai. Nah, ketika udah kedua telapak tangannya udah sampai di atas di kepala, mulai dia nunduk. Ya. Kemudian tangannya baru sampai ke lutut. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Allahu Akbar. Gitu. Ya, jangan Allahu Akbar baru gerak. Enggak. Ya, jadi tangannya dari atas baru mulai ruku. Kalau ya tidak ngangkat kedua tangan, Allah sambil kan nggak ini kan mengangkat kan lagi ruku nih. Allah. Nah, jadi waktu mulai ngangkat kepala, mau ngangkat kepala ke i'tidal ya. Ya, Allah. Juga tangan juga bergerak. Allahu Akbar. Gitu. Pas udah tegak, tangannya di bawah, bukan di atas ya. Jadi gitu ya. Jadi lagi ruku nih, Allah, mulai Allah, tangannya kepala kita ngangkat, juga tangan kita ngangkat. Allahu Akbar. Oke, makanya udah tegak, tangannya di bawah. Kemudian yang keempat tempatnya adalah ketika kita bangun dari tasyahud awal, bukan dari rakaat pertama, bukan dari rakaat ketiga, tapi rakaat kedua tasyahud awal. Dari tasyahud nih,
Bangun, baru sunnah angkat tangan. Nah, banyak kan orang lupa. Dia habis rakaat pertama, berdiri langsung angkat tangan. Rakaat ketiga, berdiri angkat tangan. Enggak sunnah ya. Kecuali setelah tasyahud awal. Habis at-tahiyatulillah, Allahu Akbar. Nah, kapan mulai angkat tangannya? Ketika kita lagi berdiri ini udah sampai tempatnya ruku nih. Minimalnya ruku nih, udah deket berdiri. Ya, itu mulai angkat tangan. Ya, habis itu baru letakkan di tempat. Allahu Akbar. Wah, kata. Nah, kira jelas ya. Sampai di sini dulu. Tafadhol silahkan yang mau bertanya. Ini Ana agak cepat sedikit, tapi mudah-mudahan jelas. Dan yang nggak jelas, silahkan ditanya. Nah, tafadhol. Silahkan kembalikan ke moderator. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui mikrofon atau langsung atau ditulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan yang ingin bertanya bisa secara langsung atau ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin jelas semuanya tadi. Jadi kita udah selesai daripada rukun sholat ya. Ya, insya Allah jelas semuanya. Kalau yang mau ditanyakan silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi. Izin bertanya Ustaz, tadi kurang jelas di penjelasan apa tadi yang dibawa sholat gitu, seperti syal tadi. Kemudian kalau misalnya kita perempuan ini pakai mukena Ustaz, terus kalau sujud di atas mukena gitu gimana Ustaz? Tidak ke sejadah, terhalang oleh mukenahnya. Itu aja Ustaz. Oke, iya. Nah, jadi tadi penjelasannya kita tidak boleh syaratnya sujud di antara syarat sujud, kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa. Sesuatu kita bawa adalah sesuatu yang bergerak ketika kita uh, dalam pergerakan sholat. Ya, bukan artinya bergerak dalam pergerakan sholat itu seperti kita sholat di atas kasur, bukan. Sholat di atas kasur emang kita karena memang kasur itu memang tidak keras ya, jadi kita gerak semua tempatnya. Bukan itu, bukan. Akan tetapi kita sujud, kepala kita menempel ke sesuatu yang mana itu adalah bagian daripada baju kita, daripada hal yang kita bawa dalam sholat. Semua yang kita bawa dalam sholat dinamakan baju dalam sholat. Ya, kalau yang laki-laki tadi contohnya seperti syal, ya syalnya panjang, kemudian ketika mau sujud, sesalnya sampai ke tempat sujudnya. Kemudian contoh yang kedua adalah imamah, sorban, ya ujungnya juga sampai ke depannya. Kalau untuk wanita juga bisa dicontohkan dengan mukenahnya. Jadi mukenahnya dari tempat tangannya itu, ya. Jadi mukenah di bagian tangannya itu sangat panjang sampai ke. Jadi kita sujudnya di atas mukenah yang di tangan kita, mukenah tangan kita, bagian kain tangan kita. Itu juga hukumnya tidak sah sujudnya, harus diulangi lagi sujudnya. Kemudian dia kembali sholat seperti biasa dan tidak batal. Ya, cuma mengulangi sujudnya tersebut karena dia sujud atas sesuatu yang bukan tempat sujud. Tapi kalau misalnya dia lagi sujud, dia tarik langsung, itu juga sah. Itu juga sah karena dia menjadikan sah di tengah-tengah sujud tersebut. Kira-kira jelas. Fadhol, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ada lagi yang ingin bertanya? Masya Allah. Berarti udah jelas nih. Udah jelas. Tafadhol ya. Maksudnya masih boleh bertanya. Terus nanti di grup juga minta Japri ke apa namanya? Ke adminnya juga bisa untuk bertanya kapanpun insya Allah. Baik. Kalau nggak ada biar ditutup. Baik, Ustaz, kita cukupkan. Jazakallah khairan kesan kepada Ustaz Adam yang sudah menyampaikan ilmu untuk kita semua. Insya Allah ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Dan juga untuk teman-teman yang ketinggalan untuk materi yang disampaikan, nanti bisa dicek di YouTube-nya Rumah Ar-Rasyid, insya Allah. Baik, kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz.